Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat-sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi dasar mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Indikatornya yaitu mempraktikkan tata cara tayamum dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran bagaimana kita mempraktikkan tata cara bertayamum dengan baik dan benar. Selanjutnya kita perlu ketahui dulu apa itu tayamum. Ya, tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan niat. Ya, saya ulang, menyapu debu tanah yang suci ke muka ya, dengan beberapa syarat disertai dengan niat. Apa sebab diharuskannya bertayamum? Apa sebabnya kita diharuskan untuk bertayamum? Nomor satu, yaitu keuzuran. Uzur, misalnya sudah sedang terkena penyakit. Ada penyakit yang menyebabkan bila mana ia berwudu maka penyakitnya bisa bertambah parah. Kalau bertambah parah, maka diharuskan dia untuk bertayamum saja. Yang kedua, tidak ada air atau ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan. Maksudnya begini, ada air tetapi hanya untuk keperluan diri, maksudnya cukup hanya untuk minum saja misalnya. Tidak cukup untuk dipakai berwudu, untuk minum saja. Kalau dipakai berwudu maka tidak adalah yang bisa kita minum. Itu maksudnya yang kedua. Tiga, ketiadaan air mutlak, betul-betul tidak ada air. Empat, cuaca terlalu sejuk atau terlalu dingin. Kalau ukuran kita di Indonesia ini tidak ada daerah yang terlalu dingin seperti daerah di negara lain. Saya kira cuaca kita ini masih dalam tahap yang normal saja, belum terlalu dingin. Ya, inilah yang mengharuskan kita, menjawabkan kita untuk bertayamum. Rukunnya, rukun itu kalau tidak terlaksana maka tidak sah tayamum. Yang pertama niat, harus ada niat. Yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Ada menyapu debu tanah ke muka. Ketiga menyapu debu tanah pada kedua belah tangan hingga ke siku ya, bukan setelah muka baru tangan hingga ke siku ya, hingga ke siku. Kemudian tertib ya, sesuai dengan urutan-urutannya. Niatnya ini bisa kita baca dalam hati atau bisa kita lafazkan ya, dengan lafaznya kalau kita lafazkan, tapi yang paling penting itu adalah dalam hati kita. Nawaitu tayammum al-istibahati fardhas salati lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan bersalat fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Kalau tidak dilapaskan tidak apa-apa. Dia di dalam hati boleh saja. Kedua, selanjutnya syarat-syarat tayamum. Apabila sudah masuk waktunya sudah masuk, maka silakan bertayamum. Masuk tidak ada air. Kedua, telah berusaha mendapatkan air tapi tidak dapat menggunakan air. Ya, sudah berusaha tapi air tidak dapat digunakan untuk berwudu karena hanya cukup untuk minum saja umpama. Yang ketiga, menghilangkan najis sebelum tayamum. Ya, jadi najis yang ada dalam tubuh kita itu
najis yang ada dalam tubuh kita itu kita pakai untuk kita hilangkan dulu dari badan kita, ya. Ya, seperti misalnya ada kotoran di kaki umpama, kita bersihkan dulu, ya. Bisa dengan selain daripada air. Selanjutnya, hendaklah menggunakan debu tanah yang suci, bukan yang mustakmal. Jadi hendaklah memakai debu yang suci. Ya, maksudnya ada debu yang tercampur dengan kotoran, tidak boleh. Atau mustakmal sudah dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai lagi. Yang kelima, sekali bertayamum untuk satu salat fardu saja. Satu kali bertayamum untuk salat fardu saja. Jadi kalau mau salat lagi, bertayamum lagi. Tidak boleh satu kali tayamum beberapa salat. Caranya, selepas berniat, kita baca niatnya, ya, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian hendaklah kedua belah tangan menepuk pada tanah, ya, menepuk pada tanah. Kemudian tepukan pertama disapukan ke muka, Itu semua ini yang tidak tumbuh rambut adalah muka. Kemudian tepukan kedua disapukan kedua belah tangan. Setelah ini disapukan ke belah tangan hingga ke siku. Debu tangan kiri disapukan ke tangan yang kiri, disapukan ke tangan kanan. Ya, ke depan. Setelah debu tangan di kanan disapukan ke tangan kiri. Ya, sampai seperti ini. Ya. Kemudian, ya ini ya. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Satu, hal yang membatalkan wudhu, buang angin, buang air, itu membatalkan pula tayamum. Yang kedua, ada air sebelum salat, tiba-tiba ada air, maka tidak dibenarkan untuk bertayamum, karena sudah ada air yang cukup untuk berwudhu. Yang ketiga, sembuh daripada sakit. Yang tadi sakit itu sudah sembuh, ya, sudah wajib berwudhu. Luput waktu salat, ya, sudah lewat waktunya untuk salat. Yang kelima, murtad, ya, keluar dari agama Islam. Apa hikmahnya? Kita bertayamum agar kita mendapatkan keringanan, dari kesulitan yang kita hadapi. Dan yang kedua, membuktikan bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Yang selanjutnya, menunjukkan pentingnya melaksanakan ibadah salat. Kapanpun, dimanapun, kita wajib melaksanakan salat. Ya, walaupun dalam keadaan susah, ada rukhsah atau keringanan yang diberikan kepada kita. Tak bisa berdiri, ya duduk, bisa duduk, berbaring, ya. Itulah keringanan. Yang keempat, mendidik diri supaya tidak bersikap takabur. Kenapa? Karena menggunakan tanah itu adalah asal kita. Manusia diciptakan dari tanah. Kita tidak takabur. Tanah pun bisa dipakai untuk bersuci. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang tayamum pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, sebagai anak-anakku, menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan, ya, karena tayamum ini sampai kapanpun tidak akan berubah seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi seperti sedia kala. Nah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.